Selamat siang teman-teman semua dan selamat bergabung di mata kuliah Komunikasi Politik bersama saya Muhammad Husni Mubarak. Mungkin sedikit perkenalan, ada yang belum kenal dengan saya. Anda nanti bisa masuk ke sini ya. Sorry. Ini dia nih. Ini share-nya kelihatan kan ya? Di mrhusni.com gitu ya. Materi komunikasi politik nanti bisa Anda download di sini. Gitu. Terkait dengan saya, oke. Ini tentang saya. Personal information ini ya. Nama Muhammad Husni Mubarak gitu ya. Ada email, kemudian ada Facebooknya, alamat tempat tinggal, kemudian pengalaman saya pernah bekerja sebagai ketua program studi di Universitas Budi Dharma, bukan di Universitas Bayangkara ya, karena saya baru bergabung di Universitas Bayangkara di tahun 2020. Jadi dahulu di Universitas Budi Dharma Tangerang, pernah menjadi reporter MNC TV sebagai voice over juga, sebagai dosen di STBA STMIC dan STIE Budi, tapi waktu itu masih mengajar bahasa Inggris. Kemudian menjadi instruktur di English First ya. Dan pendidikan saya S2 meraih Master Komunikasi di program studi Industri dan Bisnis Media. Industri dan Bisnis Media di Mercubuana Mercubuana Jakarta. Berikutnya S1 saya bukan komunikasi ya, tapi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Pakuan Bogor. Kemudian pengalaman-pengalaman, nah ini dia, saat ini saya sebagai Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, wakil ketua, menjabat sebagai wakil ketua di Banten. Ya. Pernah juga ini pengalaman-pengalaman di mahasiswa ya, kemudian pengalaman di masyarakat, dan masih banyak lagi sebenarnya. Pernah menjabat sebagai ketua jurnal ilmiah, pemimpin redaksi jurnal ilmiah, pemimpin redaksi buletin dan segala macam. Ini sedikit terkait saya. Mudah-mudahan perkenalan ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersilaturahmi. Oke, teman-teman, mata kuliah komunikasi politik. Sebelumnya sudah belajar pengantar politik ya? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Mohon maaf semuanya yang ikut kelas saya, videonya tolong diaktifkan ya. Videonya tolong diaktifkan, karena saya juga record ini. Oke. Ya. Oh, ini Ahmad Fauzi masuk lagi nih. Ya. Iya, Pak. Oke. Saya tadi materinya di mana nih ya? Rahul lagi PSBB di jalan, astagfirullah. Oke. Ya, kelihatan kan ya? Oke, karena sudah belajar pengantar politik, pastinya sudah memiliki pemahaman yang kuat dasar baik dasar komunikasi maupun dasar politik. Tapi sekedar pertemuan ini pertama, kita mengulas lagi yang sudah mungkin kalian ketahui sebenarnya. Tuh ini ada yang masuk lagi ya. Saya harus stop share dulu karena ada yang masuk, nggak kelihatan. Oke. Ya, kita masuk dulu. Iya. Baik. Komunikasi politik pertemuan 1, aturan-aturannya attendance atau apa namanya, hadiran itu 10%, group paper and presentation 10%, individual paper 10%. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas grup, ada tugas individual, masing-masing 10%.
Artinya seluruh tugas itu 20%. Nah, kemudian ada berapa tugas kiranya? Biasanya saya meletakkan satu tugas di UTS, sebelum UTS, satu tugas setelah UTS. Jadi hanya ada dua dalam satu dalam satu semester gitu ya. Hanya ada dua tugas. Dan tugasnya kemungkinan Anda membentuk paper gitu ya, membentuk paper yang nanti hopefully kalau memang Anda bagus dan tidak kalian tidak ada contekan atau tidak plagiat ya, itu kita jadikan buku. Itu harapannya, hope-nya. Gitu ya. Jadi buku dari komunikasi politik, kita ngebahas politik apa aja gitu. Nah, ada dua buku yang pengen saya targetin. Pertama adalah buku yang sifatnya tulisan-tulisan biasa aja gitu. Tulisan kalian, pemahaman kalian tentang politik gitu. Yang tidak harus kalian dari versi ilmiah gitu. Artinya versi-versi yang satire, versi-versi yang ya pengalaman-pengalaman sehari-hari gitu ya. Politik yang simpel, politik warung aja, politik warung, bagaimana orang memainkan politik di warung, orang ya hal-hal yang itu aja, hal-hal yang kecil tapi bisa menjadi tulisan. Jadi, katakanlah Anda bisa membuat 4-5 tulisan, kemudian nanti kita jadikan buku. 4-5 tulisan, 4-5 lembar atau 3 lembar pun it's okay. Gitu, ntar kita gabungkan, kemudian kita bisa jadikan buku. Di sini totalnya ada sekitar 50 kalau nggak salah ya. Oh, ini baru 28 aja yang masuk. Gitu ya. Nah, it's okay 28 pun kalau misalnya ada 30, hanya 30 kita gabungkan, ada misalnya 4 halaman ya dari masing-masing itu udah 120 gitu ya, 120 ya, itu udah cukup untuk kita bisa jadi buku gitu. Nah, itu harapannya gitu, harapan saya mudah-mudahan tercapai gitu. Dan Anda juga lulus, saya mahasiswa Universitas Bhayangkara, selain punya karya-karya itu, saya punya buku-buku loh, tapi dan sudah ada serial numbernya gitu. Jadi itu harapannya. Berikutnya midterm test 30%, final test 40%. Tapi biasanya ini saya akan melihat midterm testnya itu dari tugas-tugas itu menjadi poin-poin bantuan untuk di midterm test atau UTS atau juga final test. Oke, sekali lagi ini dia. Oke, lanjut lagi. Ini enggak. Materi-materi tadi kalau misalnya saya nggak pernah mengizinkan orang masukin flash disk ke laptop saya kalau kita di kelas, tapi karena kita tidak di kelas, automatically saya akan berikan itu di web saya apabila e-learningnya tidak bisa masuk. Ini PR-nya, e-learningnya kita masih belum ada mata kuliah kita itu, jadi sehingga kita belum bisa masuk e-learning. Kalau sudah bisa masuk e-learning, kita absensi pun di e-learning langsung, itu pun di absensinya di e-learning, kemudian juga materi bisa saya upload di e-learning. Oke, kata kunci dari mata kuliah ini apa? Memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang fungsi dan kontribusi faktor-faktor komunikasi dalam proses politik, serta hubungan timbal balik antara kepentingan politik dengan proses komunikasi dalam konteks nasional, regional, maupun internasional. Sekali lagi, fungsi dan kontribusi faktor-faktor komunikasi dalam proses politik, serta hubungan timbal balik antara kepentingan politik dengan proses komunikasi dalam konteks nasional, regional, maupun internasional. Nah, ini justru lebih mengglobal ya, lebih besar. But it's okay, nanti kita kalau misalnya kita mau nulis-nulis hal-hal yang receh-receh, oke, nggak apa-apa, yang penting bisa jadi tulisan, bisa jadi buku. Itu kata kunci ya, bisa jadi karya kita. Gitu ya, tidak harus yang besar-besar gitu ya. Tapi dari hal-hal yang kecil kita melihat, ya ada politik misalnya,
politik kecil aja ya, anak kecil gitu ya. Si A misalnya, si A ngomong ke si B itu, kata kuncinya si A pengen dapetin permen nih. Si A pengen dapetin permen dari si C gitu. Nah, supaya dapetin permen dari si C, itu si B-nya dikasih tahu, lu bakalan dapet uang no, mau dikasih duit no di tempat sana gitu. Jadi si B-nya digeserin dulu, terusnya dia bisa dapetin duit dari si C gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu aja. Gitu. Itu adalah sebuah politik gitu. Strategi dalam bagaimana mengomunikasikan sesuatu. Nah, itu dari hal-hal yang kecil, hal yang receh itu kita bisa melihat gitu bahwa seorang sebenarnya sudah memainkan peran politik di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, tujuan mata kuliah ini memahami fungsi dan kontribusi faktor-faktor komunikasi dalam proses politik, serta hubungan timbal balik antara kepentingan politik dengan proses-proses komunikasi. Mengkaji permasalahan politik dalam konteks nasional, regional, dan internasional dalam perspektif komunikasi, memahami pola dan dampak komunikasi politik, para aktor politik terhadap publik dan feedback-nya kepada komunikator proses politik. Ya. Oke. Nah, pengertian komunikasi ini ya mungkin Anda sudah males banget. Mata kuliah pengantar komunikasi itu kita ngebahas sedikit lagi bagaimana pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi, kata kunci komunis itu maksudnya apa sih? Bukan komunis ya, tidak pakai T, komunal. Komunal itu artinya adalah kebersamaan dua orang atau lebih gitu ya. Ada komuniko, artinya membagi. Harold Laswell, nah kata kunci pertama ketika kita berbicara politik pasti tidak lepas dari Laswell, di mana proses komunikasinya menempatkan ada source, ada message, ada channel, ada receiver. Jadi kalau kita rumuskan ada S, M, C, R, dan ada effect bisa S, M, C, R, E gitu ya. Kita ngapalinnya S, M, C, R, E. Nah, S, M, C, R, E ini perkembangan dari teori-teori sebenarnya psikologi yang sebelumnya, gitu ya. Kalau kita memahami teori ini, berarti kita memahami teori-teori yang sebelumnya terlebih dahulu. Mulai dari apa teori komunikasi paling dasar, teman-teman? Sudah belajar teori ya? Masih ingat teori komunikasi paling dasar? Yang diadopsi dari teori psikologi? Apa? Ada orang pada nggak ada yang tahu. Lewat. Salsabila, Nur Afifah, tahu? Apa ya Pak? Lupa Pak. Teori sudah belajar kan? Ini sudah semester 5 toh? Udah. Berarti sudah melampaui mata kuliah teori ya? Iya, udah Pak. Lupa, teori paling dasar dari komunikasi. Keren Alvarez. Apa teori komunikasi paling dasar yang diadopsi dari teori psikologi? Keren, namanya keren, beneran keren. Oke, soundnya diaktifkan. Maaf Pak, lupa lagi dicari. Inilah ketika orang diberikan rangsangan, kemudian dia pasti akan timbal balik. Oke, itu saya kasih clue-nya tuh. Siti Masrofa. Tahu teori komunikasi paling dasar yang diadopsi dari psikologi? Lupa. Teori behavioral gitu ya. Stimulus,
stimulus respon, teori SR. Tahu? Lupa. Teori stimulus respon. Jadi perkembangan teori yang Lasswell ini diadopt dari teori yang stimulus respon. Jadi teori kan ada teori SR, berikutnya berkembang menjadi teori SOR. Tahu SOR? Masih ingat? Tahu, Pak. Apa? Oh, Pak. Stimulus organism response. Oke, stimulus organism response. Artinya ketika orang stimulus tidak langsung respon, ada sistem organisme yang bekerja terlebih dahulu sebenarnya. Jadi itu dikembangkan dari teori yang SR yang dahulu, itu kemudian berkembang menjadi teori SOR, kemudian berkembang lagi menjadi teori SMCR, gitu ya, SMCR, kemudian berkembang lagi menjadi SMCRE, gitu. Jadi ada receiver, ada effect, gitu. SMCRE. Nah, Lasswell ini berarti sudah melewati perkembangan teori-teori behavioral yang sebelumnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini masih diadopsi dari teori psikologi, gitu ya. Psikologi sosial tepatnya. Oke, cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan who atau source. Ya. Siapa sih yang mengomunikasikannya? Berikutnya M, message. Siapa sih yang, apa sih pesannya? Then channel. Channel apa sih yang digunakannya? Atau media apa sih yang digunakannya? Then receiver. Apa sih siapa juga yang dikenakannya, gitu ya? Jadi dari siapa ke siapa, whom, yang kayaknya di situ receiver itu whom. And next, with what effect? Pengaruhnya apa? Gitu. Apa sih pengaruhnya? Gitu ya. Nah, nanti proses ini ada efek, ada feedback lagi gitu. Kalau Lasswell mungkin sama sampai sini, berikutnya saya lupa. Itu namanya akhirnya nanti ada feedbacknya dari sini, gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita bahas dari masing-masing pakar, ada Everett M. Roger, ada Sean Weber. Komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Jadi kalau Everett M. Rogers, dia menekankan pada proses di mana ada pertukaran informasi dari satu sama lain, dan di situ bisa artinya saling mengerti dan saling memahami. Kata kuncinya kalau sudah ada saling perhatian berarti ada komunikasi atau pertukaran informasi atau komunikasi yang seksama tuh ya, yang saling bisa memahami satu sama lain. Jadi kalau misalnya kalau kamu berkomunikasi dengan yang lain, yang satunya tidak mengerti kamu, yang satunya mengerti sekali gitu, satu tidak mengerti, berarti ada satu hal yang salah di dalam komunikasinya. Jadi kayak gitu ya. Berikutnya, Shannon Weber, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja. That's why, for example, saya minta misalnya Manda Sintabela, Manda, saya mau minta, saya aus nih gitu, saya aus nih. Berarti kode ketika saya pengen minta minum gitu ya. Jadi itu dia. Jadi mempengaruhi Manda untuk Manda bawain air dong ke saya gitu. Without saya harus ngomong bawain air dong ke gua gitu. Jadi kayak gitu. Ini adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, gitu ya. Dan salah satu tujuannya juga untuk mengendalikan lingkungan, gitu ya. Komunikasi itu mampu mengendalikan lingkungan. Itu pentingnya komunikasi. Tetapi kata kunci dari komunikasi sendiri is not only you can speak, gitu, tapi you have lots of knowledge in your brain. Jadi kalau you punya kamu bukan ahli komunikasi itu, tapi kamu punya knowledge, dan kamu mampu
berbicara, mengabarkan itu dengan baik, makanya itu apa yang akan kamu ucapkan itu akan menjadi trust orang. Jadi kayak gitu. Nah, makanya rumus dari seorang pemimpin itu, the leader, kepemimpinan dan juga komunikasi ada irisan di situ. Kata kunci pemimpin itu makanya ada jujur. Dia harus memiliki kejujuran. Ketika jujur dia itu makanya ada reliable. Dia dapat dipercaya. Dan ketika dia dapat dipercaya, kalau dia mampu mengomunikasikan. Jadi ketika dia jujur, dia dapat dipercaya, apa yang dikomunikasikannya akan diterima, dan yang terakhir adalah cerdas. Jadi kecerdasan, kejujuran dapat dipercaya dan juga dia mampu mengomunikasikan menjadi salah satu kata kunci if you wanna be a leader. Dan di sini akhirnya menghubungkan kita, kalau misalnya kita di dalam politik, kita harus memiliki capacity itu juga. If you talk if you talk something gitu ya, if you talk something and then you don't have kalau misalnya Anda nggak memiliki nggak direspect sama orang, berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri Anda, ya. Dan apakah itu terkait kejujurannya, artinya Anda tidak dapat dipercaya, atau Anda memang mengomunikasikannya tidak baik, atau kecerdasan Anda yang seharusnya Anda nggak usah ngomong kayak gitu, sampai ngomong kayak gitu ya. Jadi artinya it's not your ini bukannya bidang kamu loh, gitu. So please don't speak anything about it, gitu ya. Okay. Prinsip komunikasi hanya bisa terjadi atau terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi jika daerah tumbang tindih atau irisan melebar menuju terbentuknya lingkaran yang sama, makin besar kemungkinan terciptanya komunikasi yang efektif. Jika daerah tumpang tindih mengecil, menjauhi kedua lingkaran, kemungkinan terciptanya komunikasi efektif makin kecil. Maksudnya adalah kalau kita semakin guyup, semakin erat, semakin lingkaran itu kita anggap community-nya kita semakin kuat gitu. Nah itu kemungkinan komunikasi makin efektif. Tapi kalau misalnya kita semakin lama semakin melebar, otomatis komunikasinya semakin mengecil, tidak efektif. Ya. Lanjut lagi. Ini unsur-unsur komunikasi tadi sudah dijelaskan bagaimana Laswell mengasih gambaran. Nah ini Laswell ya, sumber, pesan, media, penerima, ada efek. Kemudian akhirnya bersinggungan dengan lingkungan menghasilkan umpan balik diberikan lagi kepada sumber. Artinya di sini umpan balik ini untuk dievaluasi oleh sumber. Jangan sampai nanti tidak ada evaluate-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya minta ke Manda, saya aus nih gitu. Saya aus nih. Gitu. Misalnya artinya saya pengen minta minum gitu. Efeknya misalnya Manda santai-santai aja gitu, misalnya nggak peka lah, bahasa anak zaman sekarang tuh nggak peka gitu. Nah itu artinya umpan baliknya nggak peka, itu kita harus kontrol lagi, evaluate lagi, how to speak. Langsung ngomong aja kalau Manda berarti nggak ada air apa, ambilin dong gitu. Nah, itu berarti kita harus what is the second chance to communicate again, itu hal itu ya. Nah, hasil penggunaan indera dalam aktivitas audiovisual juga menjadi kekuatan, yakni 15% mendengarkan, 55% melihat, 90% mengenakan telinga, mata, mulut, dan tangan. Ini unsur-unsur komunikasi, dan ini juga penunjang dalam komunikasi, ada indera atau audiovisual. Selanjutnya, oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini
pengirim pesan, encoding. Ada proses pengirim pesan itu pasti memberikan encode, tuh ya. Proses penyusunan ide menjadi simbol atau pesan. Message itu pesannya, media itu adalah salurannya atau channel. Decoding, akhirnya ada proses decoding. Proses pemecahan atau penerjemahan simbol-simbol masuk ke komunikator, masuk ke komunikan, kemudian akhirnya ada feedback, kembali ke proses. Sorry, suara siapa itu ya? Lensanya tuh buruk gitu. Sorry, suara siapakah itu? Ya Allah, bener-bener nih orang ya. Monik. Ini nyepak banget. Woi. Bon, suara lu, Mon. Monik tolong, Monik tolong. Kik. Ben, Pak, Ben. Meninggal. Bapak ngomong apa sih Pak dari tadi? Saya nggak dengar. Oke. Dia ngobrol, jadi aku nggak ngedengerin dia. Ini dia materi dari tadi. Mon, apa nih? Monik. C Pak, langsung C Pak nilainya Pak, apa Pak? Sorry, ini tuh ada Vkom UBJ siapa ya? Oke. Oke, berikutnya kita berlanjut ke unsur komunikasi ya. Tadi kita berbicara soal lingkaran. FOE itu ada field of experience atau latar belakang sosial, ada FOR, ada frame of reference atau kerangka berpikir. Field of experience seseorang, misalnya si sumber ini field of experience-nya sama nggak dengan si penerima. Kemudian frame of reference-nya sama nggak kerangka berpikirnya dengan si penerima. Nah, hal ini yang harus disatu padukan ketika kita berbicara kepada orang lain. Dan kadang kita Pak, maaf ya Pak, saya lagi di jalan tadi. so close your sound. Just shut up. Oke. Jadi field of experience, latar belakang orang itu menjadi kata kunci bagaimana dia mampu memecahkan kode yang tadi kita sampaikan. Jadi proses decodernya itu loh. Jadi ya proses decodernya itu tadi yang kita bilang. Bagaimana dia mampu menerjemahkan simbol-simbol. Jangan sampai ketika kasus penyuluhan KB itu ya. Kasus penyuluhan KB gitu. Jadi dia dikasih gambaran bahwa oke, Bapak Ibu, ini alat kontrasepsinya. Ini jempol, saya istilahkan ya, jempol. Nah, dipakai di jempol kayak gini, dan ini akan mengurangi kita memiliki anak gitu. Jadi mencegah kita untuk memiliki anak. Dan itu akhirnya orang-orang desa itu kan penyuluhannya ke orang-orang desa tuh. Dipakai sama orang-orang desa itu alat kontrasepsinya, tapi dipakainya tetap di jempol gitu. Jadi akhirnya yang ada, Pak, kok saya tetap udah pakai, tapi tetap aja itu, tetap aja punya anak gitu. Malah anaknya makin banyak gitu. Jadi, itu kesalahan bagaimana, karena field of experience dan frame of reference-nya itu yang berbeda antara orang desa dan si penyuluh itu. Meskipun si penyuluh itu bukan salah, betul, tapi belum tentu tepat gitulah penyampaiannya. Gitu. Ya. Oke, ini dia. Masuk lagi, kita tadi berbicara soal komunikasi. Nah, kita masuk lagi ke politiknya, gitu ya. Masuk lagi ke politiknya. Jadi kita pecah dulu apa itu komunikasi, apa itu politik. Nah, sekarang kita masuk ke politik. So, what is politik? Sekali lagi, kalau kita ngomong politik adalah kajian tentang kekuasaan. Orang yang berpolitik memang berbicara untuk dia mendapatkan power atau kekuasaan. Nah,
Di samping itu, politik juga adalah seni memerintah. Oke? Makanya disebutkan who gets what, when, and how. Gitu ya. Definisi politik adalah who gets what. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Then, authoritative allocations of values. Artinya adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif, sah, sesuai dengan kewenangan. Oke, ini dari David Easton. Berikutnya kalau dari Catlin, politik adalah kekuasaan dan pemegang kekuasaan. Mengambil keputusan kolektif atau pembuat kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Bagi Joy Michel, politik adalah seni pemerintah. Penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan alokasi nilai-nilai. Dan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat. Ya. Ini dia. Bagi Joy Michel. Oke, kita lanjut. Konsep dasar ilmu politik. Mungkin Anda sudah tahu, ada state, ada power, ada decision making, ada policy, ada distribution. Ya. It's not only state sebenarnya, tapi an organization. Ada sebuah organization or community. Ya. It's not only state. Tetapi ketika kita bilang politik global, of course, we talk about state, negara. Ya. Ada negara, ada power, ada kekuasaan di situ yang bekerja, ya. Ada decision making. So ketika kita berpolitik erat dengan ilmu kepemimpinan, decision itu hadir based on determinations. Dari determinations itu hadir dari knowledge, gitu ya. Jadi ada determinations and then decisions. Dari decisions tersebut akhirnya turun menjadi policy, kebijakan. Tapi ingat, dari policy itu ada lagi yang disebut wisdom. What is wisdom? Kebijaksanaan, gitu ya. Nah, tapi politik tidak berbicara terkait kebijaksanaan. Kebijaksanaan adanya di dalam seorang leadernya, gitu ya. Tapi politik berbicara tentang kebijakan dan juga pembagian itu sendiri. Pembagian jatah politik pastinya. Atau pembagian kewenangan, pembagian dari hasil apa yang telah ditentukan sebagai kebijakan. So, what is political communications, guys? Saya minta pemahaman dari Anda semua. Tadi kita sudah ngomong politik dan Anda juga sudah belajar politik, sudah tahu apa itu komunikasi politik. Saya mungkin bertanya kepada Zevanya Julian. Zevana. Zevanya, please turn on your video and please speak up. Ya, Pak. Okay. Halo, Pak. Zevanya, definitions ya, Pak. about politics. Halo, Pak. Tadi Ya. bukan salah saya kan ya, Pak ya? Enggak, bukan. Ya. Salah saya. Oke, Zevan, so definition menurutmu Apa, Pak? Bahasa Indonesia, Pak? komunikasi politik itu apa? Oh, jadi menurut saya komunikasi politik itu adalah seni atau ilmu. Benar nggak, Pak? Ya, lanjut saja ya. Silakan. Seni atau ilmu yang mencari kekuasaan dalam suatu
apa sih artinya ya? Kamu yang ngomong, kamu yang nggak tahu. Ini nge-lag nih Pak, sinyal saya no, Pak. Pak tuh putus nggak Pak? Enggak, jelas Iya. kok. Jelas. Jelas. Ya, jelas. Oke, itu aja. Ya Pak. Ya Pak. Oke, thank you ya. Jadi tadi suatu seni untuk mendapatkan kekuasaan dari konstituen. Oke. Rahullah Firmansyah. Ya, Oh, Pak. Lagi di mobil ya? Ya, Pak. Mau kemana? Saya mau ke Depok, Pak. Saudara sakit. Oke, Rahullah. Mau di mobil kayak, mau di mana kayak, yang penting dengar saya. So, Ya, Pak. what is political communications? Sepengetahuan saya, Pak ya. Ya. Komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik, Pak. Komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik. Iya, Pak. Oke. Emang pesan-pesan politik itu yang seperti apa? Nah, itu Pak yang belum saya dalami, Pak. Oke. Maaf ya, Pak. Parit Trikuncoro. Thank you, Fir. Oke. Kenapa lo jawabnya santuy banget sih? Parit Trikuncoro. Ada jawaban lain? Silakan. Apa itu political communication? Oke, soundnya bisa diaktifkan. Oke. Gak kedengeran Pak, suara Farid. Oke. Belum. Ya. Oke, Oke, masuk. Udah, Pak. Ya. Udah, Rit. Kan kalau komunikasi politik itu dari dua kata kan ya, komunikasi dan politik. Kalau menurut sepengertian saya sih jadi kayak gimana ya, sebuah usaha yang ditempuh untuk berdiskusi dan mewujudkan kekuasaan gitu, Pak. Oke, great. Sedikit itu nih udah mulai terbuka. Sekarang saya ke Vkom UBJ. Udah, Pak. Oke, thank you, Farid. Oke, Pak, thank you. Vkom UBJ. Ya, Pak. Oke, tampilkan wajahmu. Bentar, Pak. Oh, ini Vkom UBJ. Oke, kumisnya nggak nahan juga. Oke, Vkom UBJ. What's your name sih sebenarnya? Nama saya Ibrahim. Oh, Ibrahim. Ibrahim apa? Ibrahim Aji. Ibrahim Cokroamosio, Pak. Oh, nama belakangnya susah juga ya. Susah, Pak. Oke, semoga komunikasi politik tidak susah bagimu. Susah juga sih, Pak. Oke, apa komunikasi politik? Komunikasi politik ya. Komunikasi yang melibatkan pesan-pesan yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijakan setiap orang, Pak. Oke. Yang mendapatkan keuntungan di balik itu. Oke, that's great. Bagus. Oke, sudah semuanya berarti dari rangkuman dari 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang apa sih komunikasi politik? Ini dia. Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya, yaitu aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Nah, cakupan dari komunikatornya bisa politisi, profesional, aktivis, aktivis ya. Kemudian ada pesan, ada persuasi, ada media, ada halayak, dan ada akibat. Jadi kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensinya yaitu mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Itu menurut Dan Nemo. Ya. Makanya cakupannya itu terdiri dari ada politisi, ada profesional, ada aktivis, itu yang disebut komunikator.
Nah, dalamnya ada pesan, ada persuasi, ada media, khalayak, dan akibat. Sama rumusnya sebenarnya dengan yang Laswell, search, message, channel, receiver, effect, gitu ya. Di sini ada search-nya, ada message-nya, tapi ada tambahan yakni persuasions. Before media, persuasions, kemudian khalayak itu adalah what we call it, komunikannya, ya. And then ada efeknya. Mirip-mirip, sama. Oke, lanjut. Nah, ini kalau dari itu Brian McNair, setiap buku tentang komunikasi politik diawali dengan mengakui bahwa sangat sulit mendefinisikan dengan tepat karena komponen dari frase itu sangat terbuka. Dennis McQuell merujuk pada semua proses pengiriman, pertukaran, dan pencairan, gitu ya, pencairan informasi. Jadi komunikasi politik menurut Dennis McQuell merujuk pada semua proses pengiriman, pertukaran, dan pencairan informasi, termasuk fakta, opini, keyakinan, dan lain-lain yang terlibat sejurus dengan aktivitas-aktivitas politik yang terlembagakan. Itu dia. Ya. Oke, akhirnya kita lebih menyeluruh kepada McQuell di sini, di mana dia mengatakan komunikasi dalam sistem politik yang konstitusional dari masyarakat demokratik, media memenuhi fungsi-fungsi instrumental dalam komunikasi politik. Yakni pertama sebagai pelapor peristiwa, sebagai platform bagi ekspresi opini publik, sebagai instrumen bagi organisasi partai politik dan senjata konflik interpartai, sebagai pengawas atau watchdog untuk pemerintah, sebagai instrumen pemerintah untuk menyebarkan informasi dan pengaruh. Ya. McQuell melihat media akhirnya turut memainkan peran di dalam politik. Bisa sebagai pelapor peristiwa, bisa juga sebagai platform bagi ekspresi opini publik. Tapi PR-nya, bagaimana apabila pemilik media masuk semua dalam ranah politik dan hanya di satu sudut atau satu pihak saja? Ini yang pertanyaannya kita dapati sekarang. Ketika pemilik media ikut berkontestasi di dalam politik, gitu ya, dan dia akhirnya memiliki kecenderungan untuk mendukung salah satu paslon tertentu, gitu ya, apakah sebuah media akan tetap objektif dan berimbang? Apakah dia hanya sebagai pelapor atau pendukung laporan dalam peristiwa tersebut? Nah, itu yang kita hadapi sekarang. Nah, Political Communication Today bagi Duncan Watts 1997, ini bukunya ya, Political Communication Today, memahami fungsi media massa sebagai menengahi di antara proses komunikasi politik, memungkinkan pemerintah dan lawan untuk berbicara pada elektorat, dan elektorat berkomunikasi dengan para pemimpin elektorat itu yang elections ya, yang akan dipilih. Berikutnya, Richard Perlow mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses di mana kepemimpinan negara, media, dan warga bertukar dan membicarakan pemaknaan atas pesan-pesan yang berhubungan dengan perilaku kebijakan publik. Nah, ini dia, Perlow. Saya pribadi akan lebih sedikit cenderung mendukung pandangan Perlow, gitu ya, bahwa komunikasi politik adalah proses di mana kepemimpinan negara, media, dan warga bertukar dan membicarakan pemaknaan atas pesan-pesan yang berhubungan dengan perilaku kebijakan publik. Okay. Dari komunikasi politik, akhirnya menghasilkan riset komunikasi politik.
Diawali dengan studi tentang propaganda saat dan di antara dua perang dunia. Walter Lippmann itu bukunya Public Opinion, dan Harold Laswell bukunya adalah Propaganda Technique in the World War. Fokus awal pada propaganda perang fasis Stalinis yang berakibat dalam keasyikan umum dengan dampak persuasif dari pesan-pesan politik melalui media. Menurut Maxwell, periode pertama studi komunikasi dicirikan oleh keyakinan pada keperkasaan media massa. Oke, jadi media dulu sebagai alat propaganda. Mungkin Anda sudah banyak belajar media sebagai alat propaganda politik. Pada kekuatan media yang mampu menyiarkan secara masif, gitu ya, secara menyeluruh, banyak. Tapi sekarang kita banyak sekali media-media yang bersebaran. Orang mungkin media yang mainstream tidak hanya menjadi rujukan sesekali gitu, tapi orang lebih banyak nonton di media sosial maupun YouTube gitu ya. Nah ini periode yang berbeda tuh ya. Jadi yang awalnya menjadi propaganda, meskipun sekarang kita juga masih dalam propaganda juga, tetapi akhirnya membangun kubu-kubu tuh ya. Ada, kalau kita bisa pahami, akhirnya banyak buzzer-buzzer berkelimpangan, gitu ya, buzzer-buzzer berkelimpangan yang menuliskan dan memberikan informasi untuk membentuk propaganda-propaganda, memberikan propaganda-propaganda terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Ini fokus awal pada ini. Oke. Riset komunikasi politik lainnya tahun 40 sampai 50-an itu studi empiris tentang dampak media. Jadi kalau kita lihat riset-riset awal itu melihat media sebagai propaganda. Riset-riset berikutnya itu melihat apakah dampak media terutama dalam kampanye, kemudian perubahan sosial, teknologis dan struktural. Berikutnya ada juga model yang minimal effects, gitu ya, dampak yang minimal, gitu ya. Ada juga perubahan sosial sejak 1960 atau disebutnya di alignment. Kalau teknologis itu adalah TV menjadi media informasi utama, komersialisasi, visualisasi, dan tabloidisasi. Dan yang berikutnya profesionalisasi komunikasi politik, artinya marketing politik, konsultasi kampanye. Penelitian-penelitian riset-riset ini tadi menelusur kepada beberapa hal. Kalau yang sebelumnya adalah kita lebih banyak melihat media sebagai alat propaganda, di sini kita melihat dampak, apa perubahan sosial, bagaimana dari sisi teknologinya, bagaimana sisi profesionalisasi komunikasi politik atau marketing dan segala macam, marketing politik dan segala macam. Oke. Nah, 1950-an kalau kita bisa lihat ini pressing, akses gampang ke media, komunikasi politik mencerminkan sikap partisan cenderung lebih menegaskan daripada membujuk. Institusi politiknya kuat dan stabil, 60 sampai 80-an jaringan televisi, saluran terbatas, alignment, konsumerisme, skeptisme publik tentang elit, makin pentingnya komunikasi politik dan semakin pentingnya peran media dalam proses politik. 1990 sampai sekarang proliferasi di dalam dan di seberang media mainstream. Banyaknya channel, jangkauan tak terbatas, kemungkinan interaktivitas. Jadi itu dia teman-teman. Artinya kalau misalnya kita mau berbicara komunikasi politik, berarti Anda risetnya kemana sih kalau komunikasi politik? Itu tadi media sebagai propaganda, kemudian pengen melihat dari sisi teknologinya, pengen melihat dari sisi itu. Jadi banyak Anda apa sih namanya, bisa melakukan riset-riset komunikasi ke arah. Oke, saya dari tadi ngomong terus.
Ada yang mau bertanya? Pak, saya boleh bertanya nggak Pak? Yap. Ini kan kita ngomongin media dan politik ya Pak? Masih baru bahasan komunikasi politik, cuma pergeseran dari komunikasi politik akhirnya membawa kita ke dalam media politik juga. Ya. Terus apa? Apa yang ingin ditanyakan? Apa ya? Bentar Pak. Sebenarnya menurut Bapak itu di dalam media massa itu sebenarnya masih ada unsur politiknya nggak sih Pak? Seharusnya media massa adalah objektif dan berimbang. Posisi media massa sebenarnya ada di situ. Dia kalau makanya kita kan sekarang demokrasi itu mengadopsi bukan ini lagi ya. Apa namanya? Sorry, sebutannya apa? Kalau itu kan ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif tuh ya. Nah, sebenarnya kita sudah ada 4. 4-nya itu adalah pers. Gitu. Pers. Iya. Sebutannya apa? Trias politika. Nah, trias politika. Nah, kita tuh sebenarnya sudah bukan trias politika, tapi sebenarnya sudah quarto politika. What lupa saya namanya. Quadro atau quarto politika. Jadi quarto politika ya. Jadi yang keempatnya adalah pers. Peran pers dalam politik. Tadi kalau kita mendefinisikan komunikasi politik adalah ini tadi dia kita ambil yang dari pandangannya si pandangannya si Perloff, di mana proses di mana kepemimpinan negara, media, dan warga bertukar pikiran membicarakan pemaknaan atas pesan-pesan politik. Jadi ada andil dari media untuk menginformasikan atau membicarakan pemaknaan atas pesan-pesan politik itu. Gitu. Jadi itu posisi media ada di situ. Gitu. Media berperan dalam politik, tetapi dia sebagai penyeimbang, sebagai watchdog, dan juga sebagai social responsibility gitu ya. Tetapi pada prakteknya di Indonesia itu nggak terjadi seperti itu. Itu. Itu yang mau saya tanyakan Pak, maksudnya seperti itu. Ya, kita bisa lihat artinya kita lihat dari pemilik medianya ya. Pemilik medianya itu akhirnya pada bermain politik untuk memainkan politik dari bisnisnya dia, itu yang jadi problemnya gitu. Dan pebisnis media sekarang gitu ya, tidak melulu dari orang jurnalis gitu, tidak semuanya dari orang jurnalis. Dia memang apa sih namanya pebisnis gitu ya. Dia memang pebisnis, yang dibutuhkan adalah berjalannya bisnisnya dia. Media adalah part of bisnisnya dia. Itu dia. Ya. Jadi kalau melihat politik, cuma sekarang kalau kita lihat medianya sebenarnya ada di mana? Medianya tetap ada di tengah. Tapi medianya tetap oke lah melakukan keberimbangan, tapi kan kita nggak bisa meyakini dia itu 100% gitu loh. Kemudian tidak mungkin ada apa sih namanya, tidak ada intervensi dari pemilik gitu, karena di mana-mana ketika pemiliknya ikut politik berarti ada sebuah kepentingan itu ya harus diinformasikan, dan salah satu media yang dia miliki ya medianya dia sendiri gitu. Betul. Ya. Benar Pak, itu sih Pak yang saya rasakan di saat ini. Iya. Dan yang parahnya kalau misalnya
semua pemilik media ke dalam satu paslon semua di gerbongnya, itu lebih repot lagi. Sepertinya udah pernah ada, Pak. Sepertinya ya, Pak. Saya kurang tahu sih, Pak. Oke, terima kasih Nathaniel. Iya, sama-sama, Pak. Ada lagi yang lain, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Dampak keberlimpahan, di mana perubahan hubungan politik media ada batas bagi keberhasilan manajemen media, pelintiran politik. Baik itu cost maupun benefit, artinya biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya. Ada desentralisasi, lokalisasi, diversifikasi dalam kampanye. Nah, ini kalau misalnya terjadi hubungan politik dan media, itu kemampuan-kemampuan ini bisa menjadi keuntungan baik dari media ataupun baik dari partai politik itu sendiri. Berikutnya ada hyper competitions, kompetisi yang luar biasa hebat, gitu ya. Ketika media dan politik itu terhubung, gitu ya, karena ya harus mencapai tingkat popularitas, tingkat elektabilitas apalagi. Berikutnya populis, gitu ya. Salah satunya adalah democratic talk show. Ya. Berikutnya ada diversifikasi sentrifugal. Banyaknya saluran memungkinkan untuk menjauh dari audiens universal ke target yang lebih tajam. Jadi ada proses diversifikasi. Jadi kalau sudah globalisasi, dia diversifikasi, dia lebih ke unit lagi yang lebih spesifik. Kemudian dia bisa tangkap itu secara lebih khusus dan tajam pastinya. Berikutnya ada internet, di mana ada ranah publik virtual dan e-demokrasi. Ini e-demokrasi. Apakah Anda merasakan rasa dari e-demokrasi saat ini? Wahyu Nugroho. Wahyu Nugroho. Iya Pak, saya. Yuk, gimana demokrasi ranah virtual? Apakah Anda mendapatkan itu saat ini? Gimana Pak? Demokrasi di ruang virtual. Demokrasi di ruang virtual. Ya, apakah Anda mendapatkan demokrasinya di ruang virtual? Kalau untuk ruang virtual sendiri sih Pak ya, efeknya ke saya itu belum saya rasakan. Karena juga ini kan baru ya, karena lagi di masa pandemi ini, jadi ya demokrasi di ruang virtual itu belum sepenuhnya terrealisasi, Pak. Oke, belum sepenuhnya terrealisasi. Berarti Anda tidak merasakan ada demokrasi di ruang virtual? Belum, Pak. Oke. Thank you. Kita ke siapa ya? Saya pengen tunjuk satu orang deh, cewek. Wahyu, tunjuk satu orang cewek. Yuk. Pak, saya izin ke WC ya, Pak. Kalau izin, nggak usah izin, langsung aja klik itu. Ntar ngerinya dicariin, Pak. Anita deh, Pak, Anita. Neta. Oke. Anita. Aneta, pilihan Wahyu Aneta. Saya sakit perut, Pak. Saya izin dulu ntar, Pak. Ini jangan ada izin aja. Nih, yuk di-record, saya masukin di YouTube, masa ada istilah izin. Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, Anita, Anda menjadi wanita pilihan Wahyu. Tolong. Ya. Net, gimana Net? Demokrasi rasa online, udah ngerasain nggak? Demokrasi rasa online
gimana ya, kurang kerasa aja gitu, kurang apa, kurang saya rasakan demokrasinya, jadi nggak seperti demokrasi tidak secara online gitu Pak. Oke. Ya, Gitu itu menurut aja. saya, Bapak. Oke, Nita, tunjuk satu lagi dong untuk mendampingin Wahyu. Satu cewek lagi. Satu cewek lagi ya Bapak. Cepat nih. Salsa, Pak, salsa. Itu siapa yang ngomong itu? Saya, Pak. Oke, Nathaniel, salsa. Salsa jadi pilihan Nathaniel. Salsabila, ada Salsabila? Bukan Salsabila, Pak. Salsa Devia. Oh, sorry. Alhamdulillah. Salsa Devia. Bisa diaktifkan. Ya Allah, saya Pak. Ya, please turn on your video. Iya, gimana Pak? Boleh Turn on diulang Pak pertanyaannya? Oke. Demokrasi rasa online, apakah you have got it? Did you have get it? Demokrasi rasa mungkin kalau yang pernah dilihat pasti pernah ya, apalagi waktu kemarin pemilihan presiden kita juga ngerasain kan gimana kampanye dan sebagainya macam. Tapi ya kalau menurut saya itu kurang efektif gitu loh Pak, karena kalau secara online ini kayak semuanya bisa dimanipulasi, jadi informasi yang kita terima juga nggak bisa kita percaya begitu aja dengan mudah. Semua yang kita terima lewat internet. Jadi kalau menurut saya kurang terasa sih. Oke, bentar. Kalian pahami demokrasi itu kampanye ya, politik ya? Iya Pak. Nah, demokrasi itu adalah bagaimana Anda bisa menyalurkan pendapat Anda. Demokrasi itu dari Anda, oleh Anda, untuk Anda, ya kan? Demokrasi ini aspirasi semua rakyat. Betul. Hal itu, apakah itu bisa terasa atau tidak ketika di ruang online? Oh, kalau secara online sih mungkin kalau bentuknya menyampaikan aspirasi tadi, menurut saya lebih mudah sih karena mau punya akun sosial media dan bisa menggunakan platform itu untuk menyampaikan aspirasinya. Bahkan sekarang ketika menyampaikan aspirasi online itu lebih diketahui banyak orang aspirasinya gitu. Kalau dulu kan mungkin hanya orang-orang tertentu yang punya power aja yang bisa menyampaikan aspirasi dan didengar orang banyak. Sedangkan melalui platform sosial media ini semua orang mudah beraspirasi dan mudah diketahui juga sama halayak luas lainnya. Oke, lebih mudah. Tapi nggak takut ditangkap kan? Nah, kalau itu sih menurut saya tergantung orangnya ya Pak. Maksudnya kita kan juga tahulah sebenarnya gimana cara menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Terus mungkin pembahasannya yang ya mengkritik kan memang sebenarnya nggak ada masalah kan. Asal mungkin itu bahasa yang digunakan baik itu seperti apa sehingga tidak menyinggung orang lain gitu. Oke. Atau siapa? Sekarang saya cuma pengen gambarkan bahwa ruang virtual itu ibaratnya kita ada di sebuah kamar ya, sebuah kamar. Benar nggak? Kita ada di sebuah kamar, itu kemudian saya ngomongin ini nih, saya sama Wahyu, sama Farid, sama Alvin misalnya, saya lagi ngomongin salsa. Anjrit, salsa teh itu kayaknya di ruangan gitu. Oh iya gitu kata si Farid, oh si salsa mah gini gitu. Terus saya pakai ala-ala Sunda yang ngomongnya gitu.
Terus sambil kita ngerokok, minum segala macam, misal ya, misal gitu. Oh si Salsa itu satu si Farid, si Salsa mau Pak Henol gitu, misalnya ada yang ngomong gitu misalnya. Nah terus Salsa tiba-tiba marah, kan kita ada di ruangan, gitu. Ada di ruangan, saya ngomongnya di ruangan Salsa, gitu. Maksudnya di ruangan, bukan di ruangannya Salsa, di ruangan yang emang sebenarnya ini mah ruangan gue, ngapain masuk ruang gue? Bener nggak? Bener nggak? Oke. Iya sih. Iya, bener kan? Lah kenapa Bener sih, Pak. kamu ngasih ke orang? Berarti yang bisik itu siapa? Bener gak ya? Kita lagi ngomong, kita lagi asik, kita lagi ngerumpi nih. Kita lagi ngerumpiin orang gitu. Yang ngerumpiin orang kadang juga pakai ngomong ya, bisa ngomong bagusnya, kadang ngomong jeleknya gitu kan. Tiba-tiba kita ditangkap. Logik ya? Logik ya? Saya cuma pengen nanya logiknya tuh. Enggak, Pak. Nah itu hal-hal kayak gitu kan. Jadinya ini artinya kita politik kita atau itu kita demokrasi itu kita masih belum bisa memahami ya, yang mana ruang publik, yang mana apa sih namanya Facebook itu gitu ya. Sorry ya kalau saya salah gitu. Sejauh yang saya tahu itu dulu awalnya untuk ngomongin dosennya gitu, digunakan mahasiswa itu untuk ngerumpi dosen. Sekaligus akhirnya ada yang nilai positifnya, dia berbagi-bagi tugas gitu ya, saling kasih tahu segala macam, itu positifnya. Negatifnya ngomong dosennya gitu. Itu Facebook tuh awalnya gitu. Oke. Timesnya harus off gitu. Kita masuk ke ruang satu lagi ya, teman-teman. Jangan lelah ya masuk ruang lagi ya. Nggak apa-apa, Pak. Namanya juga gratis, Pak. Jangan dibahas satu gratis. Iya, Pak. Namanya juga gratis. Kita nggak tahu duit kita kemana. Oke. Yep. Saya kirim lagi linknya ya.